Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wonten enjang menika kita saged mangkempal wonten majelis pengaosan tafsir Jalalain ingkang wadifahipun saking Romo Kiai Kresna Abrori. Mugi-mugi tansah langgeng, tansah istiqomah anggone pengaosan tafsir Jalalain. Sholawat ugi salam tansah kula aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tenggo syafaatipun wonten yaumil kiamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitu mongko ing dalem nalikane wis nekani utawi wis rampung sapa sira kabeh as-sholata ing salat ai faruhtum tegese wis rampung sapa sira kabeh minha saking salat fadkuru mongko ilingo sira kabeh Allah ing Allah iling bitahlili kelawan tahlil wa tasbih lan tasbih kiaman hale jumeneng wa qu'udan lan lungguh wa ala junubikum lan ing atase pira-pira lambung ira kabeh muttaji'ina tegese turun miring ai fi kulli halin tegese ing dalem saben-saben tingkah. Fa idzat maknang tum monggo tatkalane krasa aman
ai amangtum tegese ngrasa aman sapa sira kabeh faaqimu mongko jumenenga sira kabeh as-sholata ing salat ad-duha nekanano sapa sira kabeh ing salat bihuquqiha kelawan hak-hake salat. Inna sholata sak temene salat iku kanat ana apa salat alal mukminina ing atase pira-pira mukmin kitaban iku den fardhuake ay maktuban ay mafrudun mauqutan kang den wektu-wektu ay muqaddarun tegese perkara kang den wektu-wektu ay muqaddarun tegese perkara utawi ay muqaddarun tegese perkara kang den pesthekake apa waktuha waktune salat fala tuakhiru mongko ora kena den akhirake apa salat anhu saking waktiha. Terus wonten ayat menika kula langsung mawon iki maosaken tafsiripun Baidawi fa idza qadaytumus shalat ataitum wa farahtum minha fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fadawamu ala dzikri fi jami'il ahwal. Ketika sudah selesai kalian semua selesai dari sholat khauf, okay. Terus ketika kalian semua kula wangsuli au idza aradtum ada as-sholati wastadda al-khaufu fa'atuha kaifama amkana. Qiyaman musayyifin muqari'in wa qu'udan muramin wa ala junubikum mustakhonin fa idzat ma'antum sakanat qulubukum minal khauf fa aqimus sholata fa'dilu wahfidu arkanuha wa syara'ituha waqtu biha tamatun. Terus ketika kemarin ayat sebelum ini itu membahas tentang bagaimana sholat khauf itu dilaksanakan, bagaimana tata cara sholat khauf. Okay. Terus terusanipun mriki ketika sudah selesai melaksanakan sholat khauf, maka kita diperintah untuk senantiasa mengingat Allah. Dipun gambaraken fadawamu ala dzikri fi jami'il ahwal. Terus dipun langgengaken, dituntut untuk melanggengkan dzikir kepada Allah. Baik dengan cara tahlil, dan tasbih. Dan diperintah untuk senantiasa mengingat Allah ini itu dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan berdiri ketika sedang membawa panah, membawa pedang, musayyifin itu. Terus ketika lungguh itu ketika sedang melempar, melempar batu nopo-nopo, terus turun miring, niku ketika keadaannya musakhonin, niku lemes, niku senantiasa untuk kita diperintah untuk senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, ai fi kulli halin. Ten mriki nggih wonten
tafsir Fathur Razi menika enten ulama sing pendapat bahwa qadha itu ten mriki niki kita disuruh untuk mengkodoni salat khauf nggih. Untuk mengkodoni salat khauf. Nah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum lah niki menika dalil salat bagaimana caranya kaifama amkana sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Ada kalanya dengan cara berdiri, ada kalanya dengan cara lungguh, ada kalanya dengan cara turun miring, tidur miring. Oke. Okay. Cuma nek napa nika nek wonten tafsir ingkang sahih nggih menika dalilan nggih pun sawi menika qadha itu musolat fatkuru wa niku nggih senantiasa kita mengingat Allah. Mengingat Allah ketika berdiri, baik ketika berdiri, duduk atau sedang atau turun miring atau tidur miring nggih. Atau tidur miring karena saking lemasnya akhirnya tidur miring kita harus senantiasa mengingat Allah. Niki nek wonten sawi. Fatku dados nek wonten Fathur Razi fatkuru wa niku maknane ai salat nggih. Maknane ai salat. Faidza maknantum. Dados ketika salajengipun ketika sudah merasa aman nggih. Ketika sudah merasa aman maka mendirikan sholat sesuai dengan hak-haknya. Okay. Sesuai dengan hak-haknya. Terus sesuai dengan hak-haknya karena sholat itu suatu hal yang diwajibkan, yang di situ juga terdapat waktunya. Terus artinya wa makna iqamatuha tauha bisyurut wal arkan. Artinya kita mendirikan sholat sesuai dengan syarat-syaratnya sholat dan juga rukun-rukunnya sholat. Itu ketika kita sudah merasa aman. Okay. Ya, terus ketika sedang menjalankan sholat khauf, kita diperintah untuk sholat kaifa ma'amkana dengan cara baik dengan cara berdiri, dengan cara duduk, dengan cara tidur miring. Okay. Tapi ketika sudah merasa aman, okay, artinya tidak ada gangguan dari hal lain, maka kita wajib mendirikan sholat sesuai dengan syarat-syarat dan juga rukun-rukun sholat. Bihuquqis sholat. La yajuyu ikhraju an awqatiha fi syai'in minal ahwal wa hadha dalilun anal murada bi dzikri shalat wa annaha wajibatun ada halal musayyifah. Terus terusanipun dalil ini merupakan menunjukkan bahwa kita harus senantiasa mengingat sholat bahwa sholat itu wajib. Meskipun keadaannya itu kita mendesak. Kita tetap harus senantiasa berpikir bahwa sholat itu wajib meskipun keadaan kita mendesak. Lalu sholat kita bagaimana kalau kondisinya mendesak? Ketika sholat khauf ya yang demikian itu yang ayat sebelum ini dijelaskan bahwa dibagi menjadi dua jamaah, dibagi menjadi dua jamaah, yang jamaah pertama 1 rakaat, lalu kembali lagi ke medan perang, gantian jamaah kedua yang ke depan. Jamaah yang pertama menangi takbiratul ihram, jamaah yang kedua
jamaah yang kedua berarti menangi salamnya Nabi Muhammad. Terus rokaat yang satunya itu disempurnakan. Nah ini apa namanya makna daripada ayat ini. Jadi tidak ada alasan ketika mendesak atau apapun kita menjadi tidak diwajibkan sholat. Sholat itu senantiasa wajib kaifama amkana fi kulli halin. Bagaimanapun sholat dengan cara yang memungkinkan dan di kondisi apapun, baik dengan cara berdiri, karena kalau sedang perang memegang pedang sambil waspada kita berdiri, atau dengan cara duduk, karena strategi perang ada yang pasukan yang duduk juga, yang melempari batu. Terus ada yang turun miring karena dia sudah lemas karena saking banyaknya luka atau bagaimana. Nah ini tidak tidak menjadikan bahwa sholat itu menjadi tidak wajib. Okay. Dan ini juga bagian dari rukhsah, bagian dari rukhsah itu sholat. Kalau kita sholat sesuai dengan adu habi hukukiha, kita kerepotan dalam hal ketika perang kita disuruh sholat dengan sebagaimana mestinya, artinya syarat-syarat dan rukun-rukunnya sholat itu dijalankan, maka kita akan kerepotan. Nah, ini sebagian dari rukhsah, kita boleh sholat itu masih wajib, baik dengan cara qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi sholat perang menika nek waktune pun duhur nggih. Nggih duhur sholat ngoten. Pun manjing waktune asar nggih tetap sholat ngoten. Nggih. Lajeng wa nazala lima ba'asa sallallahu alaihi wasallam menika setelah ini bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalan temurun lima marang perkara ba'asa kang ngutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula wangsuli wa nazalan temurun lama ba'asa tatkalane ngutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam taifatan ing pantan fi talabi Abi Sufyan ing dalem goleki Abi Sufyan wa ashabi lan para sahabate. Abi Sufyan lamma raja'u ing dalem tatkalane padha bali sapa Abi Sufyan wa ashabihi min Uhudin saking perang Uhud, fasyakau mongko padha wadul sapa Taifah nggih, sapa Taifah ingkang diperintah Nabi Muhammad menika al jirahati ing pira-pira tatu. Nggih. Iki sing leres fasyakau napa fasyaku Kang sih, Pak? Saged ngoten Kang sih, Pak. Nggih, sakau. Niki sowetan griya supaya sedaya niki. Nggih, terus
Setelah itu turun ayat ini ketika turun ayat ketika Nabi memerintahkan kelompok kaum muslimin untuk mencari Abu Sufyan, untuk mencari Abu Sufyan ketika Abu Sufyan pulang dari perang Uhud. Lalu kemudian kelompok muslimin itu mengadu kepada Nabi Muhammad kalau mereka itu tatu, mereka itu luka-luka. Terus wadul, wadul merasa keberatan karena saya ini masih luka-luka pada perang Uhud. Setelah perang Uhud saya luka-luka, saya kok masih disuruh goleki Abu Sufyan, ngoten. Suruh nopo istilahnya merangi Abu Sufyan. Harusnya kan istirahat dulu, ngoten. Istirahat dulu. Nggih. Ajeng turunlah ayat ini. Wala tahinu lan ojo dadi lemah sapa sira kabeh il qaumi ing dalem nyupreh kaum al kufar tegese wong kufar li tuqa tiluhum supaya paten-patenan sapa sira kabeh ing kufar utawa supaya marangi sapa sira kabeh ing kufar intakunu lamun ana sapa sira kabeh iku tak lamuna ngrasa lara sapa sira kabeh tajiduna metuki sapa sira kabeh alamal jarohi ing lorone tatu fa innahum mengko sak temene kufar iku yak lamuna padha wae lara sapa kufar kama tak lamuna iku kama tak lamuna kaya olahe lara sapa sira kabeh ai mislukum tegese madeni sira kabeh wala yajbanuna hale ora apes sapa kufar an kitalikum saking merangi sira kabeh watarjuna lan ngarep-ngarep sapa watarjuna lan ngarep-ngarep sapa sira kabeh ai antum hiya sira kabeh minallahi saking Allah minan nasri saking nyuwun pitulung wasabilan ganjaran alaihi ing atase ibtigha il qaumi utawa jihad utawa kital ma ing perkara lair juna kang ora ngarep-ngarep sapa kufar hum ing kufar fa antum mongko utawi sira kabeh iku taziduna tambah sapa sira kabeh alaihim ing atase kufar bidzalika kelawan mengkono-mengkono malayar kelawan mengkono-mengkono raja'u minallah mala raja'alahum ngoten fayambahi ang takunu fayambahi mongko sayuja apa ang takunu yen toh ana sapa sira kabeh iku arghoba luweh semangat minhum saking kufar fihi ing dalam kital utawa jihad ya. Wa kana lan ono sapa wahu Allah iku aliman dat kang ngodarini bikuli syai'in kelawan saben-saben perkara hakiman tur hale bijak fi san'ihi ing dalam tindak lampahe Allah. Terus tadi sampun kula aturaken bahwa setelah kekalahan umat Islam di perang Uhud, Nabi Muhammad memerintah kaum muslimin untuk mencari Abu Sufyan. Lalu orang muslimin itu merasa keberatan karena posisi kaum muslimin itu kan kalah. Jadi banyak luka-luka dan banyak kaum muslimin yang meninggal, sebanyak 70 sahabat yang meninggal. Lalu turunlah ayat ini. Wala tahinu fibtiho il qaumi. Terus Allah
Allah berfirman, janganlah kalian merasa lemah dalam hal memerangi kaum kafir atau dalam hal pencarian dalam rangka memerangi memerangi Abu Sofyan CS gitu. Jika kalian semua itu merasa tatu, merasa luka, merasa keberatan karena habis perang, nggih, karena sakit banget niku kan habis perang tatu disabet napa? Kena pedang, kena niki kan mesti lukane niku kan luka sing sangat parah ngoten. Wonten riwayat nggih, sahabat niku awake niku mboten enten sing utuh. Bekas napa? Pedangan sedaya napa meneh ali niku. Napa meneh ali. Ali niku sak napa? Awake niku nggih bekas bacokan pedang sedaya niku. Niku lah niki tasih teles, tasih napa lukane tasih mengo nggih. Wong kita mawon biasanya nek pas luka sekedik mawon terus kantem benda napa terus kita malah istilahnya kelaran ngoten. Lah niki malah dikon mangkat perang ngoten. Nggih, secara manusiawi nggih wajar nek kaum muslimin niku keberatan ngoten. Wajar mawon nek kaum muslimin niku keberatan. Protes kalih Kanjeng Nabi. Wajar, secara manusiawi niku wajar. Lah Gusti Allah lajeng berfirman, napa gampile nggih napa apa kalian semua itu enggak berpikir bahwa yang kalian alami, kalian itu luka. Kaum kafir juga luka setelah perang. Nggih. Kaum kafir nggih luka. Perang Uhud niku awalnya dimenangkan oleh orang Islam. Nggih. Nek jenengan ngertos kronologine perang Uhud dimenangkan oleh orang Islam. Bahkan kaum Quraisy niku sudah dipukul mundur. Terus karena napa jenenge karena yang pasukan pemanah yang berada di atas itu meninggalkan arena karena apa? Karena dia terpikat dengan harta ghanimah, nggih. Karena terpikat dengan harta ghanimah, akhirnya pasukan pemanah meninggalkan areanya. Terus orang kafir itu menyerang balik kaum muslimin. Karena apa? Karena karena faktor utama kemenangan kaum muslimin itu berada di pasukan pemanah. Nggih. Karena pasukan pemanah faktor pemenangnya itu sudah dihilangkan, maka kaum Quraisy ini menyerang balik sehingga mereka menang gitu. Jadi kaum Quraisy juga luka-luka ngoten. Nek kaum Quraisy itu luka-luka, kamu juga luka-luka. Maka kamu itu jangan merasa lemah ngoten. Kamu itu jangan merasa lemah. Kamu jangan merasa lemah. Terus wonten sawi Abu Sufyan wa tasyawara ma'a ashabihi fil audi ilal Madinah liyastaqsalu al muslimin fa balagha dalika Rasulullah. Ya. Terus kenapa Allah itu disuruh? Kenapa kita setelah perang Uhud ini, setelah kita mengalami kaum muslimin ini kalah ketika perang Uhud, lalu Allah langsung seketika memerintah untuk memerangi kembali kaum kafir, karena Abu Sufyan itu dan para sahabatnya, nggih, kaum kafir niku bermusyawarah untuk menyerbu kembali Madinah, meluluhlantahkan Madinah. Terus kan perangnya di Mekah. Terus kaum muslimin karena kalah mau kembali ke Madinah. Jadi lah karena Abu Sufyan itu tahu dan kawan-kawan tahu bahwa kondisi kaum muslimin itu sedang kocar-kacir, nggih. Sedang kocar-kacir. Ayo sekalian aja diperangi. Sekalian saja diperangi, diluluhlantahkan Madinah. Mumpung kondisi kaum muslimin sedang tidak baik-baik saja. Okay. Mumpung sekalian diperangi Madinah dientai ngoten. Madinah dientai. Lah andaikan kok niku terjadi Mekah mawon kaum muslimin pun ngalah,
terus pindah ke Madinah, Madinah ngalah meleh nggih. Kaum muslimin mboten ngantos sakniki niki. Mboten jaya ngantos sakniki. Terus Allah langsung perintah ngaten niki kadose. Perintah langsung seketika untuk merangi kembali kaum 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 kafir Quraisy. Pimpinan Abu Sufyan CS niki. Seketika meskipun keadaan mereka niku napa? Keadaan mereka niku penuh dengan luka, luka yang masih basah menganga nggih. Nggih. Bahkan juga disebut niki wala yajbanuna an qitalikum. Dia itu tidak lemah ketika memerangi kalian. Nggih. Dia dengan penuh luka masih berani menyerang Madinah. Abu Sufyan niko. Tapi kaum muslimin malah protes ngeten. Nggih, malah protes. Terus mriki nggih ditambahi wa tarjuna antum minallah. Dan kalian itu ada harapannya. Kalian itu bisa mengharap ke Allah. Dan balasannya itu pasti surga ngoten. Lah kaum malayarjun nggih. Hum fa antum tuzidu alaihim bidzalika fayambahi an takuna arghaba minhum. Terus kalian itu ada harapannya itu saya, Allah. Kaum Quraisy itu harapannya apa? Dia tidak punya harapan. Seharusnya kalian itu bertambah semangatnya. Tajduna alaihim bidzalika fayambahi an takuna arghaba minhum. Harusnya kalian itu lebih semangat dalam hal memerangi mereka, dalam hal jihad, dalam hal qital. Atau ibdihul qaumi, dalam hal mencari kaum kufar nggih. Nggih napa? Perang-perang ngoten niki nggih. Semuanya itu ketika perang Badar, perang Uhud niku nggih tidak masuk akal, apalagi ketika perang Badar. 300 melawan 3000 nggih. Nggih napa nggih. Niku tidak masuk akal. Dan pada saat itu juga sahabat juga protes. Bukan protes, istilahnya kayak sambat ngoten, sambat. Sampai ketika dia mau berangkat itu ke medan perang, ditanyain keluarga atau gimana, kamu mau apa? Saya mau mati ngoten. Soalnya emang nggak logis gitu. Emang nggak logis pasukan dengan kecil melawan pasukan besar ngoten. Nggih, niki sisi manusiawinya sahabat. Nah, niki nggih dipun gambaraken wonten Baidawi bi andororul qital dairun bainal fariqaini ghairi muhtasin. Sebenarnya dua pasukan ini itu sama-sama berpotensi berbahaya, ngoten. Sama-sama berpotensi berbahaya. Sama-sama berpotensi berbahaya semua karena sama-sama mengalami luka, juga sama-sama sama-sama mengalami luka dan juga bahayanya itu sama. Bahayanya sama. Hakiman, terus Gusti Allah itu lebih tahu, nggih. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, wa kana Allahu aliman hakima. Allah lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Allah itu maha bijaksana. Maha bijaksana fima ya'muru wa yanhi. Fima yu'maru wa yunha saged. Di dalam perkara yang diperintahkan Allah ataupun yang dicegah oleh Allah, itu Allah lebih bijak. Nggih. Ketika Allah memerintahkan untuk memerangi kaum
kaum kafir nggih, untuk memerangi kaum kafir nggih napa Allah niku nggih tahu bahwa itu memang baik ngoten. Ketika Allah tidak ketika Allah tidak menyuruh untuk memerangi kaum kafir, Allah nggih tahu bahwa itu tidak baik. Jadi semua perang yang dilakukan oleh pasukan muslimin itu atas perintah Allah, tidak semaunya sendiri. Semuanya atas perintah Allah. Nggih. Dadi nek sakniki wonten misal beto dalil kok jihad mengatasnamakan sunnah nggih. Mengatasnamakan sunnah jihad sing konteke niku nggih pembunuhan nggih. Niku nek kita ningali niki nggih itu tidak sesuai makna jihad yang pembunuhan. Karena jihad di sini memang betul-betul untuk meninggikan derajat agama Islam dan juga kekuasaan Islam. Okay. Juga kekuasaan dan di satu sisi memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Okay. Okay. Terus kita betul sakit bayangkan misalkan kok ini tidak Allah tidak memerintahkan untuk menyerang kaum kafir gitu. Untuk tidak menyerang kaum kafir, maka mungkin Islam tidak sejaya ini. Gitu. Karena Abu Sufyan berniat untuk meluluh lantahkan Madinah. Karena sudah melihat bahwa kaum muslimin itu kalah. Ayo mumpung kalah dinta isisan. Kita serbu Madinah. Nah, sebelum Abu Sufyan itu menyerbu Madinah, sebelum Abu Sufyan menyerbu Madinah, kaum muslimin disuruh untuk menyerbu dahulu atau memerangi dahulu atau mencari Abu Sufyan terdahulu supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Oke. Sang kawula sak menten kurang luwih kula nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Pilih wonten kelintu-kelintunipun. Badhe kula maos ayat sakwuse niki lanjutane kathah ngoten. Enake nginjing pun titik ngoten. Terus sampun nggih wa alam bisawab. Salajengipun kula nyuwun doa barokah doaipun saking Bapak Samsu. Monggo. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana amanni wal jalal wal ikram. Allahumma hdina bi hidayati ikhlas kafir anasyad ya Allah binur ikhlas warfa darjatina ya Allah tilawat ikhlas ya dan al-insan manajjina min niran wa ikhlas la hawla wa la quwwata illa billah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mukhlasin bil khafi kulna fi surah ikhlas. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nuril hidayah bi nuril iman Islam ya Allah yassir lana umrana li ta'atika ya Allah yassir lana umrana li ibadatika ya Allah barik lana auladana jama'atina ya Allah ikrahum wa qabulna kullahan wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al asmi wa barik fiha subhanahu wa ta'ala ya salam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.
Bersuwun wa muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.